Di nama Tuhan, shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya, mari semua yang bersukacita saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Yesus, sebab dialah Yesus yang tak tertandingi, amin. Haleluya, mari bersukacita di hadapan Tuhan. Yes. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah kembali. Kini kami satukan hati kami untuk menyembah Engkau ya Bapa. Kami minta hadirat-Mu, lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Mari katakan di hadapan Tuhan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Katakan, Dialah pemilik hidup kita.
You are holy. You are holy. Amen. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Mari sama-sama kita mengangkat kita di hadapan Tuhan kita, Allah kita yang berkuasa, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kau Allah yang luar biasa buat kami. Engkaulah pemelihara dalam kehidupan kami. Kau Allah yang berkuasa dan maha kuasa atas segala-galanya. Dan kamilah aja ciptaanmu Tuhan. Kamilah anak-anakmu ya Bapa. Dan saat ini kami bersyukur Engkau yang melayakkan kami semua untuk bisa beribadah kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan rasa syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami mau menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Biar hati kami, mata kami, pikiran kami tertuju kepada-Mu saja ya Tuhan. Ya Roh Kudus, saat ini berbicaralah kepada kami semua. Ajarlah kami semua. Tuntunlah kami kepada jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami melakukan seperti apa yang Kau ajarkan buat kami. Kau kehendaki untuk kami lakukan ya Bapa. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan. Yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan isi hati-Mu ke tengah-tengah umat-Mu di tempat ini ya Allah. Seberapa kami yang ada bisa berkumpul di tempat ini. Maupun yang beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah Kau juga memberikan pewahyuan. Dan hadirat-Mu sungguh nyata buat kami semua ya Allah. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin.
Silakan kembali, saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom, apa kabarnya? Puji Tuhan, ya kita sudah kurang lebih 4 minggu ya kalau nggak salah ya kita beribadah secara online dan kita kembali bertatap muka. Nggak apa-apa, walaupun tidak banyak, kita tetap bisa beribadah di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Kita boleh gunakan dengan sebaik-baiknya di depan Tuhan, baik kita dalam melayani Tuhan, dalam kita menjalani hidup ini, supaya hidup ini benar-benar berarti dan menyenangkan nama Tuhan. Amin. Amin saudara ya, tetap semangat. Ya kita tahu hari-hari ini kalau keadaan di Indonesia secara menyeluruh, COVID semakin menaik saudara, dan juga mungkin di Kalimantan Barat ini juga saudara ya, tetap harus jaga protokol kesehatan. Ya, kalau nggak perlu-perlu amat jangan keluar rumah saudara, dan kalau keluar rumah pun harus tetap perhatikan jaga jarak, pakai masker dan segala macam. Pulang ke rumah kembali kita bersih-bersih saudara ya. Cuci tangan segala macam dan kalau perlu mandi saudara. Ya. Nah, saya mau kembali review dari apa yang sudah kita terima sepanjang bulan ini ya. Kasih dan hormat kepada Yesus Kristus, kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Ya. Ini tema kita di bulan Juni ini saudara. Ini tanpa terasa sudah kita masuki pertengahan tahun ini saudara ya. Nah kita lihat bahwa Allah sungguh luar biasa mengajar kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan sampai saat ini Tuhan memberi kita pengertian. Ya. Ada beberapa garis besar yang bisa kita lihat, apa yang sudah kita bahas sampai hari ini saudara. Yang bagian pertama adalah perintah mengasihi saudara. Ya. Perintah mengasihi, bahwa bangsa Israel diperintah untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sedang mengajar kepada bangsa Israel sejak mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir, ya mereka dibawa untuk masuk dalam tanah perjanjian. Disitulah Tuhan mulai menuntun mereka, ya, dan bahkan Tuhan memperdengarkan suaranya kepada mereka, ya. Lalu juga Tuhan sendiri mengajar mereka untuk mengasihi Tuhan, ya. Aku telah mengasihimu terlebih dulu, aku telah memilihmu lebih dulu, gitu ya. Dari sekian banyak bangsa-bangsa di dunia. Karena apa ya, kok bisa Tuhan pilih bangsa Israel gitu loh. Dari sekian banyak orang-orang di dunia ini, kenapa Tuhan pilih kita untuk diselamatkan? Ya coba kita review, kita kembali diri kita sendiri saudara. Dan saat ini ada banyak hal yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Tapi seringkali juga banyak orang-orang Kristen juga masih melakukan dosa. Ya kan? Ya. Siapa yang masih berdosa? Ya, saya percaya. Kita pun masih berdosa di hadapan Tuhan. Tapi apakah sampai di situ lalu kita menyerah? Enggak, Tuhan enggak pernah nyerah sama kita saudara. Tuhan tidak pernah menyerah sama kita. Bahkan Tuhan terus memberi kita kesempatan. Hari ini engkau ada, hari ini kau masih bernafas, itu artinya Tuhan masih beri kita kesempatan untuk menjalani hidup ini, mengisi hidup ini dengan cara yang benar, dengan hal yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan orang Kristen untuk diajar juga untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Ya, Dia telah mati buat kita bahkan sebelum kita lahir di dunia ini. Benar gak? Pengampunan yang sudah disediakan buat kita. Ya, korban penyaliban atau korban darahnya sudah dicurahkan buat kita sebelum kita lahir di dunia ini, sebelum kita ada. Dan kita ketika menyadari bahwa kita ini berdosa, Tuhan sudah memberikan pengampunan itu buat kita. Dan kita terima dengan cuma-cuma. Hanya dengan iman dan percaya saja kepada Tuhan. Tapi apakah dengan begitu saja selesai? Enggak. Tuhan sedang mengajar kita untuk kita mengasihi Tuhan. Belajar mencintai Dia, belajar mengutamakan Dia. Bahkan orang Israel dari sejak masih kecil, sudah diajar tuh ya Shema Israel gitu ya. Bahwa apa? Allah itu hanya satu gitu. Ya, Allah itu satu-satunya Dia gitu ya, nggak ada yang lain saudara. Dari sejak kecil mau tidur diceritain sama bapaknya gitu ya. Bangun pagi-pagi suruh lagi berdoa gitu saudara. Jadi setiap hari diulang-ulang terus supaya mereka mengingat bahwa Allah itulah Allah yang telah mengeluarkan engkau dari perbudakan. Begitu juga buat kita, Allah yang telah membebaskan kita dari perbudakan dosa.
Siapa sih yang bisa mengampuni kita dari dosa-dosa kita? Hanya Tuhan sendiri. Ya, hanya Tuhan sendiri yang mampu melakukan itu. Lalu kemudian juga diperintah untuk mau persembahan. Nah, sebagai bukti cinta, bukti kasih kita kepada Tuhan, bangsa Israel juga diperintah untuk membangun kemah suci. Kemah suci ini apa? Karena apa? Tuhan ingin bersemayam di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel, saya cuma dengar suara, nggak lihat wajah, nggak lihat fisiknya seperti apa. Nah, akhirnya Tuhan, ya sudah, dia pengen berada di tengah-tengah umatnya, diminta untuk mendirikan kemah suci tersebut. Lalu dari mana? Dapat bahannya gitu ya. Dapat caranya gimana bangun kemah suci itu. Sedangkan mereka itu budak semua. Ya kan, waktu di tanah Mesir mereka budak semua, benar gak? Nah, tapi Tuhan kalau kita lihat flashback lagi, ternyata sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan minta kepada bangsa Israel untuk meminta semua harta benda kepada orang-orang Mesir. Dan Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir ketika bangsa Israel minta, semua langsung dikasih. Ya sudah dikasih semua. Emas, permata, perak, kain-kain yang mahal, semua dikasih semua. Jadi kalau bisa dibilang tuh, mereka seperti menjarah gitu saudara. Tapi nggak nyolong, tapi dikasih saudara ya. Nah itu Tuhan berikan buat mereka selama berjalan di padang gurun. Kalau dipikir-pikir buat apa itu semua di padang gurun? Apakah ada gunanya? Tapi ternyata Tuhan punya rencana saudara. Ya, mereka mengalami berkat Tuhan. Dan pada akhirnya waktu di padang gurun, Tuhan ingin berdiam di tengah-tengah mereka. Tuhan bilang, bawa persembahan dari setiap orang-orang di Israel tersebut, bangsa Israel, yang tergerak hatinya untuk pembangunan kemah suci ini, saudara. Dan akhirnya dibawalah itu semua. Hasil dari rampasan dari orang Mesir, saudara. Kalau istilah kasarnya rampasan, saudara ya. Dan itu semua, emas dikasih semua, perak, permata, lalu apalagi kain-kain yang mahal, kain-kain ungu itu buat raja-raja loh pada saat itu, kain-kain ungu, saudara. Ya. Itu akhirnya diberikan untuk membangun kemah suci tersebut. Nah, mereka berikan persembahan ini sebagai tanda kasih dan penghormatan mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Lalu kemudian juga untuk mewakili mereka, mewakili Tuhan di tengah-tengah mereka itu ada imam-imam. Imam ini juga bertugas mewakili umat Tuhan kepada Tuhan. Ya, dalam memberikan persembahan korban-korban. Mereka harus menjalani hidup dengan sungguh-sungguh kudus segala macam. Dan mereka dipakai Tuhan untuk menjalankan setiap ibadah-ibadah di sana. Nah, lalu persembahan dan esensinya ini kita lihat saudara. Ya, bahwa hal yang terpenting bahwa segala berkat yang sudah kita peroleh di dunia ini. Saudara percaya bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Ya, berasal dari, bahkan Raja Daud pun mengakuinya saudara. Raja Daud mengakui bahwa dia memperoleh segala sesuatunya itu dari Tuhan. Sampai ada doanya dari Daud yang kalau kita ada nyanyiannya sampai saat ini kita dengar. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Gitu saja. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Jadi Daud benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini, bahkan yang ada pada dirinya, itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhan. Jadi sepatutnya lah dia mempersembahkan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, esensinya buat kita kalau kita memberikan persembahan, apapun persembahan itu dalam hidupmu, ya, berikan persembahan sebagai tanda cinta dan kasihmu kepada Tuhan. Bukan karena ada maksud yang lain. Bukan karena Tuhan mata duitan gitu ya. Bukan karena Tuhan minta disogok, bukan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Bahkan kita bisa memberikan yang terbaik dari seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kenapa? Sebagai bukti cinta kita, kasih kita,
penghormatan kita kepada Tuhan yang telah memelihara kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menolong kita, membebaskan kita, dan banyak hal lagi yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Amin saudara. Siapa pernah merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan itu ada buat kita sampai saat ini karena Dia baik buat kita. Lalu apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Sebenarnya nggak ada saudara, nggak ada satupun. Tapi ini hanya sebagai tanda kita, simbol kita, cinta kita kepada Tuhan. Saudara ingat waktu pas Abraham diminta sama Tuhan untuk memberikan persembahan siapa? Anaknya. Anaknya. Satu-satunya dan yang paling berharga dalam kehidupannya Abraham. Benar gak? Itu anak perjanjian loh. Tuhan janjikan lewat keturunannya akan banyak keturunan-keturunan lain. Tapi kok tiba-tiba Tuhan minta anaknya dipersembahkan sebagai korban. Emang gak ada domba? Gak ada lembu? Gitu ya. Gak ada hewan-hewan lain yang patut dikorbankan sampai perlu korbanin anaknya. Tapi waktu Tuhan minta itu kepada Abraham, ya, Abraham tidak tahu apakah dia sedang diuji atau tidak, saudara. Tapi memang dia sangat berat dalam memberikan itu. Pertimbangannya luar biasa, saudara. Ya, bahkan kalau saudara baca itu di Alkitab dalam perjalanan, dia hanya diam gitu, saudara. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi, gitu, saudara. Ini yang diminta dari Tuhan loh. Emang sih dari Tuhan gitu ya. Tapi ini anak yang perjanjian dari Tuhan buat dia gitu loh. Sampai akhirnya dia rela memberikannya. Pas waktu mau dihunus pisaunya, Tuhan bilang, stop. Aku tahu hatimu Abraham. Engkau lebih mencintai aku daripada semua. Bahkan sampai anak-anakmu sendiri. Ya, anaknya sendiri loh. Lebih dari Tuhan. Anaknya bukan lagi menjadi berhala dalam kehidupan dia, tetapi Tuhan satu-satunya. Ya saudara ya, saya nggak tahu saat ini seberapa besar pengorbanan kita, bagaimana bukti cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Mungkin belum sampai kita harus mengorbankan nyawa kita buat Tuhan, tapi baru diminta sedikit aja, kita sudah ngoceh sama Tuhan. Ya. Kita sudah hitung-hitungan, Tuhan saya kemarin sudah kasih ini, apalagi sih yang kurang? Emang Tuhan mata duitan gitu ya, emang Tuhan kurang kaya apa sih kok sampai minta-minta sama kita gitu loh. Tapi Tuhan ingin menyatakan, melihat pada kita semua, seberapa besar kasihmu, cintamu, hormatmu kepadaku, lebih dari apapun juga. Bahkan lebih dari harta duniawi, lebih dari anak-anak kita, lebih dari istri kita, lebih dari suami kita. Hanya Tuhan yang terutama, saudara. Ya saudara ya, memang kayaknya kok ngomong gampang amat sih Pak gitu ya. Tapi waktu kita jalaninnya memang itu bergumulan buat kita semua, masing-masing pribadi. Nah inilah yang sudah kita pelajari hari-hari ini. Jadi esensi ini yang harus kita taruh di hati kita. Waktu kita membawa persembahan dengan cara yang benar, sikap yang benar, pribadi yang benar di depan Tuhan. Bahkan Tuhan pun mengoreksi atau mengkritik, ya bukan mengkritik lah, atau menegur lah orang-orang Israel yang membawa persembahan dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar. Mereka berpikir, ya sudahlah bawa korban persembahan segala macam, udah rutinitas. Sudah rutinitas, kebiasaan, tradisi. Benar gak? Kebanyakan kita juga gitu. Pas persembahan kolektor sudah tradisi, sudah kasih aja lah berapapun gitu. Tapi tanpa ada rasa apa-apa di sini. Hanya sekedar kasih. Ya sudahlah gereja mintalah, kita kasih aja lah gitu. Tapi tanpa ada rasa kasihmu kepada Tuhan, cintamu kepada Tuhan. Ya. Makanya waktu Tuhan Yesus melihat waktu dia duduk di depan bait Allah, ya, dia lihat itu ada orang kaya yang memberikan persembahan yang cukup banyak, gitu ya. Ada janda miskin yang memberi persembahan hanya 2 peser.
Tapi kenapa yang dikomentarin Tuhan Yesus tuh janda miskinnya loh. Padahal orang kaya juga sama-sama beri kan. Benar ya? Buat dia orang kaya itu memberi, ya karena dia sudah kewajiban dia memberi gitu loh. Sudah rutinitas dia memberi. Ya gue kan kaya lah, masih gak kasih lah gitu. Seadanya lah udah kasih. Pokoknya dia kasih gitu. Tapi waktu janda miskin dia memberi dari yang pengorbanannya dia. Dari kasihnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bilang ini yang lebih bernilai. Ini yang lebih berharga di mata Tuhan. Tuhan memang tidak lihat berapa besar jumlah pemberian kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan lihat hatimu, kasihmu kepada Tuhan untuk engkau memberi segala sesuatu buat Tuhan. Baik itu persembahan, pelayananmu, apapun yang Tuhan minta darimu, engkau memberikan dengan rasa cinta dan kasihmu kepada Tuhan. Itu yang bernilai di depan Tuhan. Engkau memberikan persembahan korban segala macam seabrek-abrek tapi gak ada rasa kasih, itu Tuhan gak mau. Ya, makanya esensi pada bulan ini bercerita soal kasih dan penghormatan kepada Tuhan adalah dengan cara kita memberikan persembahan dengan cara yang benar. Ya saudara ya. Nah kita masuk ke bagian C ya. Yang hari ini kita akan bahas. Pengorbanan Yesus dan persembahan orang Kristen. Tentang persembahan kepada Tuhan dalam kitab-kitab perjanjian baru jelas ada banyak ayat yang dicatat baik dalam kitab Injil, surat-surat Rasuli, dan kitab Ibrani. Dalam kitab Ibrani secara spesifik dijelaskan tentang segala sesuatu yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu segala bentuk ibadah yang dilakukan sesuai aturan hukum Taurat adalah hanya sebuah bayangan atau gambaran samar-samar dari keselamatan atau hal-hal yang baik akan datang. Hal ini dapat kita baca dalam Ibrani 10 ayat 1-4. Belum dulu ya. Jadi kita lihat bahwa apa yang dikatakan pola-pola ibadah, tata aturan ibadah di dalam perjanjian lama yang Musa sudah aturkan, ya tuliskan dalam hukum Taurat segala macam saudara ya. Itu hanya sekedar bayangan yang memberi gambaran samar-samar tentang keselamatan yang akan datang, yang akan diperoleh setiap orang. Pada saat itu adalah berhubungan dengan bangsa Israel. Ya. Dan bukan yang sebenarnya, bayangan. Pernah lihat bayangan? Ada bayangan saya di sini? Ya, kalau saudara nggak lihat saya, cuma lihat bayangan, yang saudara lihat apa? Hah? Mungkin, oh iya ini orangnya gendut gitu ya saudara ya. Ya, oh tinggi juga ya gimana ya. Kok orangnya ada wujudnya gimana, hanya siluetnya aja kelihatan. Tapi wujud aslinya belum terlihat. Nah setelah saudara lihat saya, baru kelihatan, oh seperti ini wujudnya. Coba sekarang saudara lihat, coba di sisi kirimu kananmu, di tembok ada bayanganmu gak? Tiba-tiba, kok gak ada bayangan Pak? Gitu ya. Yang ada sinar yang menyorot wajahmu gitu saudara ya. Nah kalau dilihat, oh seperti sekarang ke Anton ini kita lihat bayangannya. Tapi gak kelihatan jelas, kalau hanya lihat bayangan saja, kok Anton ini seperti apa gak terlihat jelas. Tapi setelah lihat jelas fisiknya, oh baru tahu. Nah ini hanya, jadi kita samar-samar, oh seperti ini ya wujudnya kok Anton. Gitu loh. Seperti itu juga kalau saudara lihat saya, hanya dari bayangannya saja. Nah begitu juga, pola ibadah, tata aturan ibadah yang ada di kemah suci pada zaman perjanjian lama, dan juga hukum-hukum Taurat itu hanya sekedar bayangan atau gambaran tentang keselamatan yang akan terjadi atau hakikat yang sebenarnya yang akan Tuhan berikan kepada umat Israel dan seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi walaupun pola ibadah di dalam perjanjian lama itu buat bangsa Israel sampai saat ini masih dijalankan, ya, ngerti saudara ya? Buat bangsa Israel sampai saat ini masih jalan, walaupun saat ini buat Allahnya nggak ada saudara. Jadi korban-korban persembahan segala macam sudah tidak ada lagi. Tetapi tata cara ibadah mereka segala macam, skema Israel masih disebutkan sampai hari ini. Itu mereka terus jalanin. Ya. Itu hanya buat kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan. Itu hanya gambaran atau bayangan tentang keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus kepada kita semua. Nah karena itu saudara,
Di sini kita belajar ya, walaupun bayangan kita belajar, oh ini loh yang Tuhan inginkan buat kita. Tuhan ajarkan, ada maksudnya, ada rencana Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di slide berikutnya. Di ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca saudara ya. Bisa baca semua? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil. Jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan ada-adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nah ini kita baca saudara. Jadi ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel merupakan bayangan dari inti yang sebenarnya atau esensi yang sebenarnya atau hakikat sebenarnya yang akan Tuhan berikan buat bangsa Israel dan seluruh umat manusia di muka bumi ini, yaitu keselamatan dari Yesus Kristus dan hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan kepada kita semua, saudara. Ya, sebentar coba kita akan lihat satu video singkat tentang kemah suci, ya, yang Musa dirikan pada saat itu. Yang bisa ditampilkan, coba dimatikan dulu lampunya. Sebentar dulu, di pause sebentar, pause. Jadi di pause dulu. Sebentar, jadi kalau kemah suci ini, saudara lihat nanti ya ada 3 bagian. Ini pelatarannya. Nanti di dalam kemah itu sendiri ada 2 ruangan. Ada ruang kudus dan ruang maha kudus, saudara ya. Di pelataran ini, biasanya orang-orang mempersembahkan korban persembahan atau korban bakaran, yaitu domba lah, lembu, ya, untuk menghapus dosa-dosa mereka. Ya, nah itu kemudian ada mezbah korban bakaran, ada bejana penyucian atau pembasuhan, yaitu mereka mencuci tangan mereka untuk sebagai tanda sudah disucikan, sudah dibersihkan. Kalau buat kita saat ini, ya, itu apa saudara? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Sudah menerima Yesus Kristus sebagai korban penebusan dosa kita. Kemudian kita dibaptis. Ini ya, korban pembasuhan bejana pembasuhan ini. Kita dibaptis. Lalu kita bisa masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Tapi pada saat itu yang bisa masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus ini hanya para imam. Kalau umat biasa hanya sampai di pelataran saja. Doa-doa mereka diwakili oleh para imam. Ya, kita lihat ya selanjutnya. Suaranya sekalian. Ini para umat Israel berkemah di sekeliling kemah suci tersebut. Pada sini biasanya para imam mengumpulkan umat tersebut nanti masuk sini dibakar. Kudus, di sini ada meja roti sajian, ada kandil, kemudian ini ada 12 roti, ada 12 tulang seragam. Ini adalah mezbah utipan, di mana di situ dibakar pipa. Jadi ruang ini selalu harum baunya. Jadi tidak pernah bau dan dalam ini ruang kudus ada kayu Allah. Bola batu, kayu dan mana, ya, ini sekian. Jadi ini ceritanya tentang kemah suci. Bisa nyalain lagi lampunya.
Ini gambaran yang Musa dapatkan ketika di Gunung Sinai. Cara buatnya seperti ini. Contohnya dari Tuhan sendiri. Ya, contohnya dari Tuhan sendiri. Dan itu sungguh luar biasa, setiap barang-barang ini perhatian detail dibuatnya. Tuhan kasih tahu secara detail kepada Musa. Nah, tapi apa yang kita lihat ini adalah gambaran tentang keselamatan kita peroleh, saudara. Setelah kita menerima Yesus Kristus, dibaptis, tadi saya bilang, sejak kita bisa masuk ketemu dengan Tuhan, meja roti persembahan itu berbicara tentang apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Ketika kita masuk ruang kudusnya Tuhan, kita membaca firman Tuhan, makan makanan rohani, kita ngerti apa itu firman Tuhan buat kita. Firman Tuhan berbicara banyak buat kita, mengajar kita banyak hal. Itu juga ada apa, pelita atau apa, kandil, kaki dian. Itu menambahkan apa? Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus kepada setiap anak-anak Tuhan. Makanya itu kaki dian itu nggak boleh, pada zaman itu nggak boleh padam. Harus terus-menerus nyala. Lalu ada apa lagi? Ada mesbah ukupan. Itu untuk membakar dupa-dupa yang harum sekali di depan Tuhan. Melambangkan apa? Doa-doa anak-anak Tuhan. Pujian penyembahan dari anak Tuhan. Yang selalu berbau harum di depan Tuhan. Karena itu kita jangan henti-hentinya untuk selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ya saudara ya, itu lambang itu semua. Kemudian kita masuk lagi ruang Maha Kudus. Disitulah kita bertemu dengan hadirat Allah. Di dalam tabut perjanjian tersebut, saudara, ada dua kerub yang saling berhadapan, ya. Mukanya nggak saling berhadapan, tapi tertutup oleh sayap mereka, ya. Dan di atas itu bisa Tuhan nyatakan kehadirannya. Nah, ini yang melayani dalam ini para imam-imam. Para imam ini kalau mereka nggak benar-benar jaga hidupnya sungguh-sungguh di depan Tuhan, nggak jaga kekudusannya di depan Tuhan, mereka sembarangan masuk ke ruang Maha Kudus, langsung mati, saudara. Ya, karena apa? Kekudusan, holiness-nya Tuhan itu begitu luar biasa sekali di ruang Maha Kudus tersebut. Maka setiap para imam itu di bawah apa, pakaian itu ada giri-giri, kelincingan. Selama dia di dalam itu, kan orang nggak boleh masuk ya. Selama dalam itu dia kan terus bunyi. Kenapa? Dia kan gerak terus ya, gerak. Tapi kalau dia udah nggak bunyi lagi, berarti lewat, saudara. Dan bisa ada tali di kakinya, ditarik dari luar, dibawa keluar. Ya, makanya itu sangat riskan sekali buat mereka ini, benar-benar kekudusan Tuhan itu begitu. Buat bangsa Israel itu agak mengerikan juga gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang kepada slide berikutnya lagi, ternyata pengorbanan yang kita berikan pada zaman dahulu kala, yang pada bangsa Israel di mezbah korban bakaran tadi, itu adalah melambangkan adalah pengorbanan anak domba Allah sendiri yang telah mengorbankan nyawanya, dirinya, mencurahkan darahnya buat kita semua. Di Ibrani 10:1a dikatakan dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan sendiri. Korban domba ini, lembu ini, ya, setiap mereka memberikan korban itu ditumpang tangan, bukan maksud tumpang tangan diurapin, bukan, saudara ya. Tapi apa? Dosanya orang itu pindah ke binatang itu maksudnya seperti itu. Tapi mau berapa kali banyak dosa, saudara? Setiap dia berdosa menghadap Tuhan, harus berikan persembahan itu. Harus berikan persembahan dombanya, lembunya, segala macam kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, hari ini kita menerima anugerah keselamatan. Hanya satu kali Yesus Kristus mati buat kita. Selama-lamanya kita diampuni, saudara. Ya, sehingga saudara nggak perlu lagi datang ke gereja bawa domba, bawa lembu, ya. Nah, kalau saudara sepupu kita tuh masih, saudara, ya. Nah, kalau kita sudah ada darah Yesus yang menyucikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, saudara. Ya. Nah, ini jadi sebuah bayangan dan bukan yang sebenarnya. Tuhan ini sejak dahulu udah berencana memberikan keselamatan buat manusia. Ya, tapi waktu saat itu dalam bentuk pola tata aturan ibadah segala macam, belum hakikat yang sebenarnya. Nah, ini yang melambangkan itu semua. Yang kedua, kita lihat
Yang kedua, hukum Taurat tidak menyempurnakan. Ya, hukum Taurat tidak menyempurnakan. Ada ayatnya kali, kita buka di slide berikutnya dulu. Karena dengan itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Setiap tahun mereka harus bawa, justru diingatkan, oh ya lu berdosa lo, gitu ya. Lu gak layak di depan Tuhan, kamu gak layak di depan Tuhan. Tapi sekarang kita sudah terima anugerah keselamatan dari Tuhan. Jangan lagi punya bikin, aduh aku gak layak di depan Tuhan. Aduh aku gak pantas beribadah di depan Tuhan. Gua gak pantas ke gereja lah gitu. Karena aku orang berdosa. Kalau saudara seperti itu berarti saudara menghina pengorbanan Yesus. Dia sudah mati buat kita sekali selama-lamanya. Ya, seumur hidup kita. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah layakkan kita. Tuhan sudah ampuni kita. Nggak perlu lagi kita setiap tahun, setiap saat kita beribadah, kita membawa korban-korban tersebut, saudara. Di dalam upacara keagamaan atau ibadah bangsa Israel itu ada upacara pengudusan, ada ibadah-ibadah korban. Ya, korban bakaran, korban sembahan, korban sajian, korban penghapus dosa, banyak macamnya, saudara. Tapi kalau kita lihat sendiri, ya, upacara-upacara ini tidak mampu membuat orang-orang itu hidup kudus dari hatinya sendiri. Ya, hanya pada saat-saat para pemimpin-pemimpinnya benar-benar saklek gitu, saudara ya. Benar-benar kuat seperti pada waktu Raja Daud, ya. Imam-imam yang benar-benar jaga kudusan, itu semua bangsa Israel itu pada takut akan Tuhan. Tapi ketika para pemimpinnya lemah, ya sudahlah, menyembah berhala juga bolehlah gitu ya. Ya sudahlah, menyembah kepada korban-korban dewa-dewa juga bolehlah. Nah, disitulah bangsa Israel mulai bercina atau mulai menyembah kepada berhala-berhala dan jatuh dalam dosa. Tidak hidup dalam kekudusan, tidak dari hatinya sendiri. Begitu dengan korban persembahan, ya, penghapus dosa. Itu juga hanya bersifat sementara. Saat ini lu diampuni, kamu diampuni, sudah memberikan korban domba segala macam. Tapi besok aja lagi jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa. Dan itu terus menerus terjadi. Dan itu ternyata korban itu kalau Tuhan gak turun ke dunia ini menyelamatkan kita, gak cukup satu kali korbannya. Perlu berkali-kali kita membawa korban itu sepanjang hidup kita, saudara. Jadi sebenarnya dibutuhkan korban yang dapat menyelesaikan dosa hanya satu kali untuk selamanya, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi hukum Taurat ini sebenarnya nggak sempurna, tetapi merupakan bayangan saja. Kita bersyukur, ya, kita sudah diselamatkan, kita menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar julukan saja, tapi kita melakukannya, menerima anugerah ini dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh di depan Tuhan. Berikutnya lagi, slide berikut ya. Darah binatang tidak dapat menghapus dosa. Ibrani 10 ayat 4. Sebab memang darah sapi dan darah kambing jantan tidak dapat menghapuskan dosa, saudara. Ya, jadi kalau darah binatang ini sebenarnya apa sih kekhususannya darah binatang ini? Hanya mewakili sementara gitu ya. Hanya menggantikan sementara, substitusi sementara doang gitu ya. Darah binatang tidak mungkin dapat menghapus dosa, maka dibutuhkan satu darah khusus yang dapat menghapus dosa sekali selama-lamanya. Jadi segala macam bentuk peribadatan, tata ibadah, korban-korban dilakukan bangsa Israel pada saat itu yang dilakukan berulang-ulang dalam zaman perjanjian lama sebenarnya tidak dapat menghapuskan dosa. Namun apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, ya, itu memberikan gambaran jelas apa yang dilakukan oleh dalam perjanjian lama. Bahwa intinya, ya, Yesus Kristus lah yang telah mati buat kita ini sebagai korban domba Allah, ya, yang mampu menghapus dosa kita secara sempurna. Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya supaya melalui darahnya, yang pertama kita memperoleh dosa kita dihapuskan sekali untuk selama-lamanya. Yang kedua, kita disucikan sekali selamanya,
Ya, yang ketiga, kita disempurnakan untuk selamanya. Firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 12 dan 14. 10, 12, dan 14. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita terima anugerah keselamatan ini jangan cuma-cuma. Benar gak saudara? Ada perlu harga yang saudara bayar? Gak ada. Saudara menerima keselamatan ini, saudara membayar emas kepada pendeta tersebut yang saudara yang melayani saudara, nggak ada kan? Ya, atau memberikan sesuatu buat dia, nggak ada kan? Dengan cuma-cuma, saudara. Tetapi sekali kita terima itu, percaya dengan iman, terima untuk selama-lamanya. Keselamatan untuk selama-lamanya. Pada zaman perjanjian lama, bangsa Israel diajar Tuhan, dididik Tuhan dalam cara memberikan persembahan ibadah mereka harus dengan sungguh-sungguh. Menyatakan kasih kepada Tuhan, penghormatan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita nih ya, yang gak usah bayar apa-apa saudara, menerima keselamatan. Masa cara kita beribadah, korban persembahan kita hanya sepele saja di hadapan Tuhan. Seharusnya kita lebih lagi dibanding zaman perjanjian lama. Amin saudara. Ya, yang kita bawa kepada Tuhan ini harusnya lebih baik lagi dari zaman perjanjian lama. Mereka gak bisa langsung masuk ruang Maha Kudus. Kita langsung bisa ketemu dengan Tuhan. Kapanpun saudara mau menyembah Tuhan, saudara rasakan hadiratnya. Saudara berdoa di depan Tuhan, saudara rasakan pelukan Tuhan. Tapi kok kita dalam membawa persembahan kepada Tuhan sekedarnya ya gitu loh. Seadanya aja ya. Kita kalah loh kalau dibanding sama orang-orang yang perjanjian lama. Ya saudara, makanya hari ini kita coba kita mereview diri kita sendiri. Mengecek diri kita sendiri. Apakah persembahan yang saya bawa ini esensinya sudah benarkah? Motivasinya sudah benarkah? Apakah saya sebagai tanda kasih dan penghormatan saya kepada Tuhan? Atau hanya sekedarnya saja? Atau hanya asal-asalan saja? Karena Yesus telah mati buat kita bukan asal-asalan saudara. Asal mati enggak. Kalau asal mati langsung aja digorok lehernya. Benar enggak? Langsung aja dipakai pisau, bunuh pakai pisau, udah langsung mati. Tapi kenapa sampai perlu pengorbanan begitu luar biasa? Disiksa, dicambuk, dilucuti pakaiannya dari ujung atas sampai ujung bawah, bahkan diberikan mahkota duri atas kepalanya. Lalu kita bilang, biasa-biasa aja lah gitu loh. Santai aja lah kalau nyembah Tuhan. Ya, ibadah Tuhan ini santai-santai aja lah. Ini berarti kita apa? Telah meremehkan dia. Pengorbanan yang buat kita. Kalau dia asal mati, saudara, buat apa kita menyembah dia dengan sungguh-sungguh? Tapi dengan darah yang mahal, pengorbanan yang begitu besar. Bahkan tidak ada satu manusia pun yang mampu menerima siksaan yang begitu berat di sekujur tubuhnya hanya untuk menanggung dosa kita. Gak ada saudara. Lalu kita hanya beribadah dia secara asal-asalan saudara. No, jangan saudara. Kita kembali lihat, Tuhan tidak mati asal-asalan buat kita. Kita pun jangan beribadah secara asal-asalan. Kita pun jangan menyembah Tuhan, memberi persembahan dengan asal-asalan kepada Tuhan. Karena dia sudah memberikan yang terbaik dari seluruh hidupnya buat kita. Apakah balasannya dari kita kepada Tuhan? Kau nyatakan cintamu, kasihmu pada Tuhan lewat persembahan-persembahan apapun itu saudara, amin. Mari kita naikkan di hadapan Tuhan, sama-sama kita bagi berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur padamu. Kami sadari pada hari ini Engkau tidak mati asal-asal buat kami Tuhan. Tapi apa yang Kau terima sampai kematian-Mu Tuhan di kayu salib, begitu berat untuk ditanggung oleh seorang manusia ya Tuhan. Tapi Kau rela menanggungnya di sekujur tubuh-Mu. Kau disiksa, Kau dihina, Kau dilucuti, Kau diludahi, untuk menanggung semua dosa-dosa kami. Walaupun kami tidak membayar apa-apa dari pengorbanan-Mu Tuhan. Tapi biarlah pada hari ini kami mau mereview kembali diri kami. Introspeksi diri kami kembali Tuhan. Apakah selama ini kami beribadah hanya asal-asalan, sedangkan Kau tidak mati buat kami secara asal-asalan ya Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami, pelanggaran kami. Kalau apa yang kami bawa di hadapan-Mu hanya sekedarnya, hanya rutinitas, hanya sekedar asal saja ya Tuhan. Tapi biarlah hari ini kami mengingatkan diri kami, untuk kami bawa setiap korban persembahan kami, doa-doa kami, pujian penyembahan kami, bahkan segala hal yang Tuhan minta dari kehidupan kami dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu dan sebagai tanda penghormatan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami berucap syukur padamu. Biar hati ini Kau luruskan kembali Tuhan kepada jalan yang benar ya Allah. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya ku miliki ya Tuhan, segalanya yang ku miliki, semuanya kan kami bawa persembahan kami ya Tuhan. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Kau telah mengajar kami, mengingatkan kami tentang betapa besar pengorbanan-Mu buat kami ya Tuhan. Dan kami pun mau melakukan
persembahan kami, membawa persembahan kami dengan kasih yang benar, dengan penghormatan yang benar, dengan cara yang benar, dan pribadi yang benar di depan-Mu Tuhan. Bukan sekedar asal-asalan ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Menterangkan seluruh firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami ya Allah. Sehingga kami seterusnya selanjutnya beribadah dengan cara yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan kembali Bapak kasih penutup. Di nama Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman melalui multimedia untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari semuanya kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pulang, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh beribadah ya Bapa. Sungguh Tuhan, kesempatan yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Firman yang boleh diberikan oleh hamba-Mu ya Bapa boleh mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu kepada kami, betapa besar cinta-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga Engkau mau mati di kayu salib untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi ini mengajarkan kepada kami untuk kami dapat datang ke hadapan-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini ya Tuhan kami boleh menjadi bertumbuh lebih lagi ya Bapa, sehingga kami Tuhan ketika kami boleh menyembah Engkau kami tidak main-main. Kami datang dengan keadaan yang sungguh-sungguh, hati kami hanya tertuju hanya padamu ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan Bapak Gembala kami yang sudah memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk gembala yang baik yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Berikan dia kesehatan ya Tuhan. Tuhan pakai lebih heran lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Visi misi-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan nyatakan ya Bapa. Keluar masuknya Tuhan memberkati ya Bapa. Biarlah melalui beliau ini ya Bapa, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau ya Bapa. Biarlah beliau boleh menjadi Alkitab yang terbuka di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah lingkungan, bahkan di tengah-tengah pelayanannya dan pekerjaannya ya Bapa. Apapun yang ia perbuat, kiranya Tuhan buat berhasil ya Bapa. Berkati anak istrinya ya Bapa. Tuhan yang melindungi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, baik secara offline maupun online. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa. Kami minta ya Bapa Roh Kudus menolong kami untuk setiap kami dapat bertumbuh terus naik ya Bapa, bukan turun. Biarlah kami boleh Tuhan selalu mengerti apa isi hati-Mu ya Bapa, mengerti firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh selalu berpengharapan ya Bapa. Biarlah kami boleh selalu menjaga persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Tuhan, Engkau melihat keadaan saat ini ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan ketika Engkau boleh menenangkan angin ribut ya Bapa, Engkau juga yang akan meluputkan
masalah yang ada di bangsa kami ini ya Bapa. Tuhan, mengingat COVID-19 masih Tuhan menyebar secara luas ya Bapa. Kami akan percaya Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami ini ya Bapa. Tiba waktunya nanti ya Tuhan, semua permasalahan akan sirna oleh kuasa-Mu ya Bapa. Kami akan percaya Engkau bekerja, selalu bekerja Tuhan bagi bangsa negara kami ya Bapa. Berkati Tuhan untuk setiap pemerintahan kami ya Bapa, baik itu dari yang teratas sampai yang terendah. Tuhan memberikan hikmat ya Tuhan dalam mengambil keputusan, kebijakan apapun itu ya Bapa. Biarlah semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang boleh bekerja di bagian kesehatan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Biarlah mereka Tuhan boleh mengerjakan bagian mereka dengan hati yang gembira, hati yang sukacita ya Bapa. Biarlah Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka ya Bapa. Jauhkan dari segala sakit penyakit apapun itu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyebaran vaksin ya Bapa. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk setiap masyarakat boleh menerima vaksin ini Tuhan. Biarlah melalui vaksin ini ya Bapak boleh membantu menolong kami Tuhan untuk meredakan penyebaran virus ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kota kami saat ini ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati kota kami, berkati petinggi-petingginya ya Bapak. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas setiap mereka ya Bapak. Kami kan percaya Tuhan kesejahteraan ada di kota kami ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah sekitar kami ya Bapak, untuk mereka yang terhilang jiwanya ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sekiranya Tuhan mereka boleh berbalik mencari wajah-Mu kembali ya Bapak. Kami juga Tuhan meminta belas kasihan-Mu ya Bapa, ketika Tuhan menemukan mereka sedang dalam terikat, baik itu kuasa kegelapan ya Tuhan, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang tolong memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar menjadi alat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, memperluas kerajaan-Mu di bumi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang ya Bapa, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, Kau berkati setiap umat-Mu yang Kau kasihi di tempat ini ya Bapa. Berkati mereka pribadi pas pribadi, keluarga demi keluarga, usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan, pelayanan mereka, sekolah dan pendidikan mereka semua. Kasih dan penyertaan-Mu luar biasa. Ada kekuatan yang baru, roh yang menyala-nyala Kau berikan buat mereka ya Bapa. Iman yang kuat dan terus berkembang dalam diri mereka ya Bapa. Semakin bertumbuh, semakin dewasa di hadapan-Mu, seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Dan menjadi dewasa serupa seperti gambaran-Mu ya Yesus Kristus. Dan biarlah berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara. Sampai ketemu lagi minggu depan. Haleluya. Dan tetap jaga kesehatan saudara ya. Tuhan berkati. Terima kasih.